Shalom Gilgal. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita bangkit berdiri, kita mau family time sebentar. Kita bangkit berdiri sekarang. Kita tanya ke kiri kanan, saudara-saudaramu makan sarapan apa tadi? Iya. Nasi kuning, roti. Sebab kita lihat muka-mukanya luar biasa. Kita semua senang ada di keluarga Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat roh-Mu yang hidup di dalam kami. Bukti nyata Tuhan kami ada siang hari ini Tuhan. Kami berdiri, kami sehat, kami kuat karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa hidup kami, hati kami Tuhan hanya kepadamu. Mengalir dalam kehidupan kami. Kami siap menyembah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saya berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang penuhi
atas kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita tepuk tangan sama-sama. Satukanlah. Sama-sama. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Roh-Mu atas kami. Lagi. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari kita bersatu hati. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Mari kita angkat tangan sama-sama. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Sama-sama. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Oh, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Oh, Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Roh tercurah dari surga. Tepuk tangan. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Lagi. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Yeah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada gerakan roh Allah. Sama-sama. Ada gerakan roh Allah di sini, di sini. Oh, oh. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Lagi. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Yeah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari kita angkat sama-sama. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan,
Allah. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi setiap kita, selamat beribadah di GBI Gilgal. Dan bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir dalam GBI Gilgal, Bapak Ibu bukan orang asing tapi menjadi satu keluarga dalam GBI Gilgal. Dan kalau berkenan bisa menemui kami hamba-hamba Tuhan yang ada untuk bisa menanyakan visi misi tentang gereja kita, sehingga akan mengenal Gilgal lebih dalam lagi. Dan saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Pengumuman yang pertama, ibadah Minggu Raya kita pada tanggal 19 November 2023. Ada 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama adalah jam 9 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 11 siang. Dan Bapak Ibu yang tidak bisa hadir mengikuti secara onsite bisa mengikutinya secara online yang akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 5 sore. Jadi hari Minggu pada pukul 5 sore baru tayang di YouTube GBI Gilgal Manado. Dan Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak di usia Sunday School bisa membawa anak-anaknya di lantai 2. Ibadah kita juga 2 kali. Ibadah yang pertama pada pukul 9 dan ibadah yang kedua pukul 11. Ada kakak-kakak pembina yang akan membantu adik-adik kita, anak-anak kita untuk bisa bertumbuh mengenal kasih Tuhan lebih lagi. Kami juga mengundang buat murid-murid Kristus untuk ikut dalam Grow 101, pelajaran yang ketiga ini tentang doa. Jadi yang belum ikut, belum terlambat, ayo kita ikut sama-sama pelajaran tentang doa pada hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Jadi Grow 101 tentang doa, kita belajar tentang bagaimana berdoa. Tuhan Yesus juga mengajarkannya dan bisa diikuti hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Bagi teman-teman JNG dan Pro-M, ibadah kita sepanjang bulan November dan Desember gabung menjadi satu. Dan ibadah akan dilakukan pada hari Rabu jam 7 malam di gereja di lantai 1. Jadi teman-teman JNG, yuk jangan bosan-bosan untuk ikut dalam ibadah gabungan. Dan bagi Bapak Ibu semuanya kami juga mengundang untuk hadir dalam ibadah doa Jumat. Doa Jumat dilakukan setiap hari Jumat pada pukul 6 sore di tempat ini. Bukan hanya untuk pengerja aktivis tapi untuk kita semuanya. Kita bisa sama-sama mengalami kasih, kuasa dan kebenaran dari Tuhan. Dan kita juga bisa mendoakan gereja kita, pergumulan kita, bangsa kita bersama-sama dalam doa Jumat. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Family Cell, karena gereja kita adalah gereja sel, makanya nggak bosan-bosan kami mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Family Cell, untuk bisa gabung dalam Family Cell. Ada nomor telepon di layar, bisa menghubungi untuk bisa digabungkan dalam Family Cell yang tepat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan di bangku-bangku yang ada amplop persembahan, bisa diisi untuk mengisi persembahan, nanti bisa dimasukkan dalam kotak-kotak yang telah tersedia. Dan Bapak Ibu yang ingin memberikannya secara transfer, ada nomor rekening di atas, di layar. Dan bisa mentransfernya dan bukti transfer mohon untuk bisa di WA ke nomor yang juga tertera di layar. Pengumuman yang terakhir, Bapak Ibu, kita ada sebentar lagi kita masuk dalam bulan Desember dan kita ada Natal bersama, baik Natal anak, Natal JNG Pro-M maupun Natal umum. Dan di bawah ada basar yang ada, dengan berbelanja di sana Bapak Ibu mensupport kami dalam persiapan Natal yang ada. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan buat roh-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut,
sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh Kudus, manis dan lembut, Kau penolong kami, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Mari kita bangkit bersama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Yesus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Minta Roh Kudus menjamah hidupmu, saudara. Apapun yang menjadi tantangan, masalah, problem, apapun yang sedang kau hadapi, Roh Allah lebih besar dari apapun. Amin.
Minta Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Rasakan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh. Katakan di hidupku. Sekali lagi mengalirlah. Rasakan jamahan ruasa Roh Kudus. Ya lama sakata karada bayara lama mengalir Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh. Katakan pulihkanku, pulihkan. Katakan pulihkanku Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan pulihkanku Tuhan. Pulihkanku. Haleluya. 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 Terima kasih buat jamahanmu Roh Kudus. Terima kasih buat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu, kami sadar tanpa urapan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami terbatas, siapapun kami Tuhan, kekuatan kami terbatas, kehebatan kami terbatas. Hanya satu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus. Lewat Roh Kudus-Nya mengurapi kami semua, memberi hikmat, memberi kekuatan, sehingga kami menjadi orang-orang yang mampu bersama dengan Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua Tuhan. Urapi pemberitaan firman Allah siang hari ini. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap. Roh-roh jahat iblis akan mencuri benih firman Allah. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan saat ini biarlah kebenaran firman Allah diurapi oleh Tuhan. Sehingga lewat firman-Mu kami dibentuk, dibaharui, bahkan dipulihkan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, mari beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum duduk temui beberapa orang, katakan hidupmu pasti diberkati Tuhan. Iya, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Iya, silakan duduk. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya percaya kita rindu kehidupan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kita rindu kehidupan kita bisa mengalami janji-janji Tuhan. Namun sebelumnya saya mau bercerita dulu. Ya, taruhlah di sini ada yang namanya Pak Novi. Taruhlah Pak Novi punya kebun penuh dengan pohon durian. Ya, ada pohon durian yang banyak. Lalu Pak Novi berkata begini, Pak Edi, kalau buah durian di kebun saya berbuah banyak, silakan Pak Edi datang ke kebun saya, kalau perlu bawa keranjang, dan bisa ambil buah durian sebanyak-banyaknya, semampunya Pak Edi. Oh ya, deal, ya. Giliran Pak Novi punya kebun berbuah, duriannya banyak. Saudaraku, berbuah banyak sekali. Saudara, tetapi saya tidak datang ke kebunnya Pak Novi. Sampai akhirnya buahnya sudah habis. Pada waktu buahnya sudah habis, lalu saya ketemu dengan Pak Novi di mall. Lalu saya berkata, Pak Novi, mana duriannya? Katanya mau kasih durian, mana duriannya? Pertanyaan saya, yang salah Pak Novi atau Pak Edi? Kenapa? Karena tidak datang ke kebunnya. Betul nggak, saudara? Seharusnya kalau saya memenuhi janjinya, dan saya memenuhi datang ke kebunnya Pak Novi, saya akan bawa durian, 1 keranjang pulang. Tapi karena saya tidak datang, maka saya tidak dapat durian sampai duriannya sudah habis. Tetapi kalau ketemu Pak Novi di mall,
Mana duriannya, mana duriannya. So salah tapi masih nagih. Berapa banyak Bapak Ibu seperti itu terhadap Tuhan. Mana janjimu Tuhan, mana janjimu. Tapi kita tidak hidup dalam perjanjian tersebut. Coba tengok kanan kiri, kita tahu tuh siapa orangnya. Halo? Kita mau janji Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Katanya seperti fajar. Pagi hari yang tidak pernah terlambat. Tapi mana? Jawaban Tuhan gampang. Kamu hidup dalam perjanjian atau tidak? Seperti yang tadi ilustrasikan. Kalau saya datang ke rumahnya, ke ladangnya, ke kebunnya Pak Novi pasti berkata, silakan Pak Edi. Kalau perlu manjat sendiri deh. Digoyang. Mau pulang bawa 1 keranjang kah 2 keranjang silakan. Tapi saya enggak datang ke kebunnya. Tapi ketemu Pak Novi nagih, mana duriannya, mana duriannya. Berapa banyak kita seperti itu. Tuhan, mana janjimu? Tapi kita tidak hidup dalam perjanjiannya Tuhan. Hari ini saya khotbah tentang perjanjian berkat. Kalau bilang berkat tuh paling senang saudaraku. Yang ngantuk pun langsung buka mata. Perjanjian berkat. Apa sih definisi perjanjian? Arti sebuah perjanjian, pada prinsipnya perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat dua pihak atas segala sesuatu. Perjanjian akan berlaku jikalau kedua pihak memenuhi syarat perjanjian. Tadi saya sudah ilustrasikan itu. Jadi perjanjian berbicara tentang kesepakatan dua belah pihak. Dan perjanjian itu akan berlaku kalau dua belah pihak memenuhi perjanjian tersebut. Betul nggak saudara? Kalau sepihak tidak memenuhi perjanjian, maka perjanjian itu batal. Perjanjian itu tidak berlaku. Nah biasanya perjanjian Tuhan dengan manusia, yang sering batal siapa? Kok enggak berani mengaku? Siapa yang sering mengingkari perjanjian dengan Tuhan? Kira-kira Tuhan yang mengingkar? Katakan saya. Tapi jangan nuntut dong kalau begitu. Betul nggak saudaraku? Yang mengingkari perjanjian kita, tapi kita masih nuntut. Mana Pak Novi duriannya? Kan lucu, cigulu-cigulu tuh. Kita yang ingkar perjanjian, tapi kita nuntut perjanjian dengan Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Perjanjian adalah bisa terjadi perjanjian itu. Perjanjian itu bisa berlaku kalau kedua pihak, yaitu saudara dengan Tuhan, ada di dalam perjanjian tersebut. Oh haleluya, Alkitab menulis, ada beberapa pendeta, ada orang-orang yang hebat mengatakan kurang lebih ada 7.000 janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Tapi menurut saya janji Tuhan dalam Alkitab tanpa batas. Alfa dan Omega. Untuk siapa perjanjian itu? Untuk saudara dan saya bisa menikmati perjanjian tersebut. Tapi persoalannya apakah kita hidup dalam perjanjian tersebut? Saudara, hidup berkelimpahan itu bukan tujuan orang Kristen. Saya ulangi, hidup berkelimpahan itu bukan tujuan orang Kristen, tetapi peneguhan atas perjanjian Tuhan buat saudara dan saya. Saya ulangi ya saudaraku, bahwa hidup berkelimpahan itu bukan tujuan kekristenan. Tetapi kalau kita bisa hidup dalam kelimpahan itu karena peneguhan janji Tuhan kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa mengalami hidup yang berkelimpah. Kita baca Ulangan pasal yang ke-8. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi hidup berkelimpahan bukan tujuan, tapi peneguhan perjanjian Tuhan kepada saudara dan saya. Supaya saudara mengalami hidup yang berkelimpah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri lebih meneguhkan
Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang untuk saudara dan saya beroleh hidup di dalam segala kelimpahan. Berkat bukan berbicara soal cuan saja. Berkat bukan berbicara tentang uang saja. Tapi ada damai sejahtera dalam rumah tangga, ada sukacita, ada kerukunan. Itu juga bagian dari berkat Bapak Ibu, itu janji berkat kepada saudara dan saya. Sekali lagi bahwa hidup berkelimpahan bukan tujuan, tapi peneguhan. Karena Tuhan memang berjanji untuk memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Nah saudaraku yang kekasih, ada banyak orang juga ragu tentang janji Tuhan. Kalau lagi nggak ada masalah mah, nyanyinya hebat. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Tapi begitu ada masalah, benar enggak ya? Iman kita mulai goyah tentang janji Tuhan. Begitu kita menghadapi tantangan problem, kita mulai bingung menghadapi. Apakah benar janji Tuhan masih ada? Nah ini penting saudaraku. Mari kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa janji Tuhan tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga. Ya, perjanjian Tuhan tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Oh haleluya. Saudara, perjanjian Tuhan kepada saudara tidak bisa dibatalkan dengan COVID-19. Itu belum apa-apa saudara. Belum apa-apa, itu COVID 3 tahun yang lalu itu belum apa-apa. Nantinya akan terjadi kesusahan yang besar. Secupak gandum sedinar, Alkitab bilang begitu. Itu kesusahan yang besar. Tetapi apakah janji Tuhan dibatalkan karena ada kesusahan? No, tidak. Tuhan tidak berkata begini, nak, karena banyak kesukaran terjadi, maka janjiku batal kepadamu. Tidak, saudara. Janji Tuhan tidak pernah terbatalkan oleh situasi keadaan apapun. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat, melebihi situasi apapun. Jadi ini yang perlu kita pegang baik-baik, bahwa janji Tuhan tidak pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Yang kedua, janji Tuhan itu sangat teruji. Kenapa saya katakan janji Tuhan sangat teruji? Nanti saya akan jelaskan. Sekarang kita baca Mazmur 119 ayat 140. Janji Tuhan sangat teruji dan hambamu mencintai. Kenapa janji Tuhan sangat teruji? Siapa di sini? Di sini ada Pak Dr. Anto, ada dokter yang lain di sini. Saudara, kalau seseorang perempuan sudah mati rahimnya sudah menopause, rahimnya sudah mati haid ya sudah, itu nggak mungkin punya anak. Kalau rahimnya sudah seperti itu, berarti pabrik sudah tutup. Iya, tidak mungkin dia punya anak. Tapi kenapa Sarah bisa punya anak? Itu sebabnya saya katakan janji Tuhan teruji. Alkitab menulis bahwa rahim dari Sarah itu sudah tertutup. Saudaraku, seolah-olah janji Tuhan tidak mungkin bisa terjadi kepada Sarah. Tapi bukankah Oma Sarah akhirnya melahirkan Ishak? Saudara, itu berarti janji Tuhan sangat teruji. Amin, saudaraku. Mana ada laut Teberau bisa terbelah? Cuma tongkat saja. Tuhan bilang sama Yosua untuk mengulurkan tongkatnya dan akhirnya laut terbelah. Enggak mungkin, mustahil, mustajab. Tapi bisa dilakukan oleh Tuhan. Itu sebabnya janji Tuhan sangat teruji. Dan tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Yang ketiga,
Tuhan itu nggak pernah berdusta. Nggak akan lalai untuk menepati janjinya. Merpati saja tidak pernah ingkar janji kok. Yang sering ingkar janji siapa? Tolong jawablah. Jangan pura-pura. Saya baca artikel bahwa merpati tidak pernah ingkar janji. Makanya dia selalu setia dengan pasangannya, nggak ada 02-nya, nggak ada. Merpati saja tidak pernah ingkar janji. Tapi yang sering ingkar janji justru manusia. Tuhan nggak pernah lalai untuk menepati janjinya. Kita baca di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Sekali lagi bahwa Allah kita bukan Allah yang bisa berdusta. Justru Allah selalu pengen menepati janjinya. Menepati, menggenapi setiap apa yang dia janjikan kepada saudara dan saya. Ini penting, tanamkan di dalam hati kita. Bahwa Allah kita nggak pernah berdusta. Dalam situasi yang bagaimanapun. Yang berikutnya bahwa Allah, perjanjian Allah itu tidak bisa dibatasi dengan waktu. Cuma 1 minggu, cuma 1 tahun, tidak. Tapi janji Tuhan, perjanjian Tuhan, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Kalau perjanjian manusia ada batasnya, tapi perjanjian Tuhan kepada saudara tanpa limit. Mari kita lihat di dalam Mazmur 111. Dikirimnya, ayat 9, dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Perjanjian Tuhan untuk selama-lamanya. Bukan cuma 1 minggu. Bukan cuma 2 minggu. Bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi selama-lamanya perjanjian Tuhan kepada saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Nah, dari janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa Allah tidak mungkin ingkar terhadap perjanjiannya. Bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita masih ragu atau bimbang akan janji Tuhan? Apakah kita masih ragu, bimbang akan janji Tuhan kepada saudara dan saya? Kalau kita lagi tidak ada masalah, oh yes, amin. Janji Tuhan ya dan amin. Tapi persoalannya waktu kita hadapi masalah, problem, tantangan hidup, apakah kita masih ragu? Masih percaya akan janji Tuhan atau tidak? Saya mau beritahu Bapak Ibu, waktu kita bimbang, waktu kita ragu tentang janji Tuhan, itu sama dengan kita tidak percaya. Saya ulangi, waktu kita ragu atau bimbang dengan janji Tuhan, itu sama dengan kita tidak percaya. Apa bedanya dengan orang dunia yang tidak percaya? Kalau kita sendiri bimbang dan ragu. Makanya Alkitab berkata orang bimbang, orang ragu tidak dapat apa-apa. Dia akan seperti gelombang-gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Kenapa? Karena kita bimbang kok. Nggak ada orang bimbang, Anda ada orang yang ragu, lalu mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena orang bimbang, orang ragu, sama dengan orang yang tidak percaya. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah hidup sesuai dengan perjanjian Tuhan? Kadangnya kalau kita mau mengalami janji Tuhan, ya hiduplah dalam perjanjian Tuhan. Kalau Tuhan berkata A ya A, kalau Tuhan berkata B ya B. Kita tidak bisa merindu menikmati perjanjian Tuhan, tapi kita hidup semau gue, seenaknya sendiri, nggak bisa. Sudahkah kita hidup di dalam perjanjiannya Tuhan? Setiap hari, dimanapun kita berada. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita harus hidup di dalam perjanjian Tuhan. Tanamkan baik-baik. Sebelum saya lanjut, siapa yang menjadi milik Kristus boleh angkat tangan? Masih ada yang ragu-ragu setengah tiang. Saya ulangi.
Siapa yang menjadi milik Kristus boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Saudara dengar baik-baik. Alkitab menulis, kalau Bapak Ibu merasa saudara dan saya milik Tuhan, engkau berhak, katakan berhak, menerima janji Allah. Galatia pasal 3 ayat 29. Kalau saudara menjadi milik Kristus, tapi orang anak Tuhan, harusnya saudara dan saya punya hak menerima janji Tuhan. Apapun janji Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab. Hamba-hamba Tuhan berkata 7.000 katanya janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Tapi menurut saya janji dalam Alkitab itu tanpa batas buat saudara dan saya. Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Coba tengok kanan kiri sambil dicubit, ngana berhak menerima janji Allah. Saudara berhak untuk menerima janji Tuhan. Berhak untuk diberkati, berhak untuk rumah tanggamu harmonis, berhak untuk hidupmu, bisnismu diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Cuma pertanyaannya satu, sudahkah engkau hidup dalam perjanjian berkat itu? Kalau Tuhan gak pernah bohong, Tuhan gak pernah dusta. Janjinya pasti digenapi. Janjinya pasti. Saya waktu belum percaya Tuhan Yesus dan masih percaya kepada ilah lain, masih percaya dengan penyembahan-penyembahan berhala dulu, itu pun saya begitu kagum dengan kehebatan mereka. Apalagi sekarang saya sudah jadi anak Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, yang bangkit dari maut, yang mengalahkan maut. Tuhan yang lain bukan dari sorga, belum tentu. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara diajak ke sorga, tapi orang yang mengajak ke sorga bukan berasal dari sorga. Kira-kira saudara mau nggak? Oh, jangan-jangan kesasar. Tapi Yesus Tuhan dari sorga turun ke bumi, menjadi manusia, lahir di kandang Bethlehem, dan dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia dari sorga mengajak saudara ke sorga. Mari saudara percaya dengan janji Tuhan. Ini penting sekali. Berapa banyak orang tidak bisa menikmati janji Tuhan karena memang tidak percaya. Nah, ada dua hal penting yang membuat orang tidak bisa menikmati janji Tuhan. Ya, bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan yang punya hak untuk menikmati janji Tuhan. Tapi ada dua hal yang membuat kita tidak bisa mengalami janji Tuhan. Yang pertama bimbang dan tidak percaya. Bimbang atau ragu-ragu yang sama dengan tidak percaya. Roma pasal yang keempat ayat 20 berkata demikian. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini peristiwa Abraham. Terhadap janji Allah, Abraham tidak mungkin tidak percaya. Sekalipun tidak mungkin secara manusia. Tapi terhadap janji Allah dia tidak tergoyahkan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan melaksanakan janji Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 berkata begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Ayat berikutnya berkata saudara dan saya tidak akan dapat apa-apa kalau engkau bimbang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah kita percaya dengan janji Tuhan? Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa contoh. Ya, langkah yang kedua, hal yang kedua yang membuat kita tidak bisa menikmati janji Tuhan adalah waktu saudara dan saya tidak hidup dalam perjanjian Tuhan.
atau tidak berpegang pada perjanjian. Kalau kita tidak hidup dalam perjanjian, tidak berpegang teguh pada perjanjian, mana mungkin saudara bisa menikmati janji Allah. Tadi yang pertama bimbang, ragu, sama dengan tidak percaya. Yang kedua yang membuat kita tidak bisa menikmati janji Tuhan, karena kita tidak hidup dalam perjanjian tersebut. Tadi dalam statement yang pertama berkata, apa sih arti dari perjanjian? Kesepakatan dua belah pihak. Dalam sesuatu hal, perjanjian apa saja, kesepakatan dua belah pihak. Kalau saat saudara dan saya sepakat dalam perjanjian Tuhan, benar-benar menghidupi perjanjian Tuhan, saudara kan bisa menikmati. Tapi kalau perjanjian Tuhan bisa batal kepada kita, kalau kita tidak hidup dalam perjanjian. Kesepakatan dua belah pihak. Kalau sepihak tidak ikut dalam perjanjian, maka perjanjiannya itu batal. Ya seringkali saudara dan saya lah yang tidak sepakat dalam perjanjian, tidak menghidupi perjanjian. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang. Bagi orang yang berpegang, berarti orang yang tidak berpegang pada perjanjian, maka tidak akan menikmati perjanjian itu. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Amin, Bapak Ibu. Apakah kita masih berpegang pada perjanjian? Sekalipun perjanjian Tuhan kayaknya enggak mungkin. Itu yang dialami oleh Abraham. Tapi Abraham tidak lemah, tidak lari dari perjanjian, tapi dia tetap percaya dengan perjanjian. Makanya tidak heran Abraham menikmati janji Tuhan. Ada beberapa contoh Bapak Ibu, ada beberapa contoh perjanjian berkat. Yang pertama contoh perjanjian berkat untuk keluarga. Ini penting untuk keluarga-keluarga. Ya. Berkat atas rumah tangga ditulis di dalam Mazmur 128. Perikopnya adalah berkat atas rumah tangga. Kuncinya di mana saudaraku? Saudara baca sama-sama kita di dalam Mazmur 128. Nyanyian ziarah, berbahagialah orang yang takut akan Allah, yang takut Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Ini berkat atas rumah tangga. Kuncinya di mana? Takut akan Tuhan. Kalau keluarga takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun atas keluarga ini. Amin, saudara. Tapi kalau di dalam keluarga tidak ada takut akan Tuhan, lalu kita nuntut janji Tuhan atas keluarga, ya nehi si melekete. Nah, kan bisa. Karena jelas Alkitab, takut akan Tuhan. Maka saudara akan diberkati dalam rumah tangga. Lalu mungkin saudara protes, mungkin saudara komplain sama saya. Argumen, Pak Pendeta, buktinya banyak orang Kristen yang tidak takut akan Tuhan. Mereka tetap keluarganya diberkati. Tunggu tanggal mainnya. Alkitab berkata, orang fasik, keluarga orang fasik akan seperti sekam yang ditiup oleh angin. Tunggu tanggal mainnya. Tapi berkat di dalam keluarga yang takut akan Tuhan, berkatnya kekal. Amin saudaraku, hidup rumah tangga diberkati, kehidupan kekal juga menanti saudara dan saya. Itu berkat atas rumah tangga. Contoh berikutnya adalah berkat keberhasilan. Kalau saya tanya saudara kepada saudara, siapa yang mau berhasil? Saya yakin saudara angkat tangan, saya mau berhasil. Tapi ternyata Alkitab menulis, orang yang hidup dalam perjanjian Tuhanlah yang akan dibuat Allah berhasil. Jelas sekali ditulis di dalam Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai ayat 3. Banyak orang Kristen maunya di ayat yang ketiga.
apa yang diperbuatnya berhasil. Saudara, tetapi ayat 1, ayat 2-nya berkata, ayat 1-nya berbicara saudara dan saya tidak boleh kompromi di jalan orang berdosa, tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2-nya berkata, engkau merenungkan firman Allah, menyukai Taurat Tuhan siang dan malam, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya engkau hidup dalam perjanjian Tuhan. Maka ayat 3, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Halo, amin saudaraku. Ayat ketiga seringkali maunya klaim, berhasil, yes. Berhasil bagaimana ngana sendiri mabok setiap hari. Berhasil bagaimana kalau kehidupan kita masih hidup kompromi dengan dosa. Duduk dalam kumpulan pencemooh. Berdiri di jalan orang berdosa. Nggak mungkin. Yang ketiga, contoh yang ketiga, saya banyak contoh, tapi saya hanya 3 saja contoh. Contoh berikutnya adalah masa depan. Ini biasanya anak-anak muda pengen punya masa depan yang indah, pengen masa depan yang luar biasa. Ternyata Alkitab berkata itu tidak akan pernah hilang dalam hidup saudara. Masa depanmu ada dan tidak akan pernah hilang. Tapi untuk masa depan itu tetap ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Saudara dan saya harus takut akan Tuhan. Coba kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-17. Janganlah hatimu iri kepada orang berdosa. Itu diawali jangan iri kepada orang berdosa. Artinya begini, kalau saudara rindu punya masa depan, jangan iri dengan orang berdosa. Kenapa dia boleh? Kenapa saya tidak boleh? Kenapa orang dugem, kita nih boleh dugem? Itu artinya kita tidak bisa iri dengan orang berdosa. Ya. Jangan hatimu iri kepada orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Amin, saudaraku. Iya, itu janji Tuhan. Masih banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Tabur, pasti kita akan menuai. Nah banyak orang nggak menabur tapi maunya menuai. Ini kan lucu saudaraku, saya nggak pernah nabur, tapi mau menuai. Ya sampai ayam tumbuh gigi nggak menuai, karena nggak menabur. Halo, itu hukum tabur tuai. Saudara, kemarin di beberapa hari lalu ada seorang anak Tuhan menabur untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Ambon. Lewat saya memang. Langsung saya transfer. Wah mereka senang sekali. Kenapa saudaraku? Mereka tempat duduk saja untuk sekolah, nggak ada. Waktu saya mengajar di Ambon, saya beli kursi plastiknya. Dan kalau saya lagi ngajar, lalu hujan keras, suara saya tak tutup dengan suara seng. Berapa kali saya mengajar, waduh suara saya nggak kedengaran karena sengnya kuat. Jadi kemarin dikirim 5 juta, bilang, waduh mau beli speaker katanya. Oh haleluya. Keluarga ini menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu tempat yang subur. Bagi saudara dan saya akan menuai dalam Tuhan. Bagaimana saudara mau berkata, Tuhan aku mau menuai. Enggak pernah. Alkitab juga berkata, beri maka kamu akan jangan dibalik. Diberi dulu baru memberi, keliru. Alkitab tidak pernah mengajar begitu, beri maka kamu akan Apalagi menabur, saudara akan dipagari oleh Tuhan. Waktu saudara dan saya membayar perpuluhan dengan baik, Tuhan akan berkata, aku akan menghalau belalang pengerik, aku akan menghalau belalang pelahap. Oh sampai perpuluhan ya. Saudara boleh tanya, saya nggak pernah absen soal perpuluhan. Dan saya paling rewel sama istri saya. Setiap mulai tanggal 5, perpuluhan. Karena perpuluhan saya digabung dengan perpuluhan dari istri saya. Kan 2 menjadi 1. Nggak mungkin perpuluhan istri sendiri, saya sendiri.
Siapa di sini yang berbeda-beda, perpuluhan sendiri suami, itu 2 menjadi 2 itu, bukan 2 menjadi 1. Perpuluhan dari istri saya dengan saya digabung jadi 1. Dan pokoknya setiap tanggal 5 saya selalu rewel, perpuluhan. Nanti digabung dengan saya, karena saya tahu. Tuhan berkata kok, waktu kita memberi perpuluhan, Tuhan akan menghalau belalang pengerik, belalang pelahap. Dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Itu berkat perpuluhan. Masih banyak berkat-berkat yang lain. Selama saudara dan saya hidup dalam perjanjian. Tolong pemain musik boleh naik. Pada intinya, saudaraku, ini yang terakhir. Pada intinya kita tidak perlu banyak menuntut. Tuhan ini, waduh banyak nuntut. Enggak perlu sebetulnya. Ya. Pada intinya kita tidak perlu banyak menuntut pada Tuhan. Lakukanlah perjanjian Tuhan, maka Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan perjanjiannya Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir, Mazmur 18. Ayat yang ke-20 berkata begini, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, yaitu perjanjian Tuhan. Ya, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allah. Apa tuh berlaku fasik? So tahu perjanjian Tuhan, tapi tidak melakukan. Sudah tahu perjanjian Tuhan, tapi kita menyimpang dari perjanjian. Itu fasik. Dalam bahasa asli fasiko, menyimpang dari perjanjian. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah aku jauhkan. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ayat 24, kita baca sama-sama, 2, 3. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Tuhan akan memperlakukan saudara sesuai dengan perjanjian. Asal kita hidup dalam perjanjian Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Mungkin selama ini Bapak Ibu tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Karena kita tidak hidup dalam perjanjian Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Engkau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan ya Tuhan, aku percaya, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Ora papa sakara, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, tidak ada seorang pun yang tidak mau menikmati janji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga rindu untuk menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup. Dan itu adalah hak saudara.
Kalau saudara milik Tuhan, maka saudara punya hak untuk menikmati janji Tuhan. Tapi persoalannya Bapak Ibu, kenapa janji Tuhan itu tidak bisa nikmati? Karena kita tidak hidup dalam perjanjian tersebut. Padahal janji Tuhan ya dan amin. Padahal janji Tuhan, dia tidak pernah berdusta kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya kepada saudara dan saya. Tergantung dari saudara. Apakah saudara hidup dalam perjanjian Tuhan? Waktu engkau hidup dalam perjanjian Tuhan, percayalah. Kapanpun dan dimanapun engkau berada, engkau bisa menikmati janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu, katakan, ya Tuhan, aku percaya janji-Mu Tuhan. Aku percaya. Lawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Lawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Kau lewati. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Engkau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku katakan dengan iman, kemenangan sudah Engkau jamin. Sudah Kau jamin, aku percaya. Mari beri sorak-sorak, haleluya, haleluya. Tuhan rindu saudara dan saya menjadi orang-orang yang menikmati janjinya. Janji untuk diberkati dalam rumah tanggamu. Janji untuk usahamu diberkati oleh Tuhan. Janji untuk kehidupanmu ada damai sejahtera dan sukacita. Janji untuk masa depanmu anak-anak muda. Janji-janji Tuhan yang begitu luas. Begitu hebat buat saudara dan saya. Saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan saja rindu jemaat saudara menikmati janji Tuhan. Aman terlebih Tuhan yang kita sembah. Sangat merindukan saudara dan saya menikmati janji itu. Tapi itu tergantung dari saudara dan saya. Apakah saudara hidup dalam perjanjian Tuhan? Mari masing-masing kau doa sama Tuhan. Kalau selama ini kita ingkar janji, kita yang tidak sepakat dalam perjanjian Tuhan, kadangkala ragu, kadangkala bimbang, kadangkala memang kita tidak mau hidup dalam perjanjian Tuhan. Tapi kita banyak menuntut janji Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat jamahanmu. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur, menasehati kami. Supaya kami hidup dalam perjanjian Tuhan. Supaya kami bisa menikmati janji-janji Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih buat firman-Mu. Kami yakin dan percaya. Mulai saat ini kami akan terus bisa menikmati janji-janji Tuhan. Karena kami hidup dalam perjanjian-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Coba tengok kanan kiri katakan, engkau pasti diberkati Tuhan. Ya, kita tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam tubuh hatiku, ku sujud dan berterima. Pujilah
sujud dan berterima kasih. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Allah rindu membuat engkau berhasil. Terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupanmu saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.